Hai, di video ini saya ingin bahas satu kata yang mungkin banyak dari kalian itu muak dengan kata itu. Ya, kata itu adalah sabar. Sering banget orang-orang bilang gini, sabar dulu ya, gak apa-apa sabarin aja. Sabar, nanti juga indah pada waktunya. Tapi tunggu dulu, awalnya saya juga begitu. Saya juga heran kenapa orang-orang itu selalu kasih motivasi dan semangat ke kita dengan kata sabar. Jadi, kali ini saya mau bahas seberapa powerfulnya kata sabar. Yang nyuruh kalian sabar saat kalian sedang kesulitan atau sedang dalam masalah itu banyak, banyak banget. Tapi saat kita pelajari lebih dalam tentang sabar, ternyata yang nyuruh kita sabar tuh bukan hanya orang-orang sekitar kita aja, tapi Allah juga nyuruh kita untuk sabar. Allah nyuruh kita saat kita meminta pertolongan atau solusi darinya, itu dengan sabar. Allah nyuruh kita saat kita udah mentok, terpojok, dan bingung harus bagaimana lagi, itu dengan sabar. Allah bilang, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Di ayat lain, Allah juga bilang dengan kalimat yang hampir sama, tapi diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Yang mana, hal ini menunjukkan ada keterkaitan dan hubungan antara sabar dan iman. Karena semakin kuat seseorang dalam bersabar, maka hal itu menunjukkan betapa kuat orang tersebut dalam beriman. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Terus apa itu sabar? Jawabannya mungkin banyak banget dari beberapa pendapat ulama, tapi intinya adalah sabar itu al-habsu lin nafsi ala ma takrah. Menurut Imam Jalaluddin Asyuti, sabar itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai. Kita menahan diri ketika bertemu hal-hal yang kita benci, seperti menahan diri untuk frustasi ketika dapat masalah saat kerja, menahan diri untuk tidak berhenti belajar ketika kesulitan dalam belajar, atau menahan diri untuk tidak marah dan dendam ketika mendapati perilaku orang lain yang tidak kita sukai. Menahan diri untuk tidak mengeluh, menahan diri untuk tidak membalas keburukan yang serupa. Juga yang paling penting adalah menahan diri untuk tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong kamu ingat kalimat ini baik-baik. Allah memberikan pelajaran tentang bersyukur dengan mendatangkan hal-hal baik yang kita suka. Dan Allah memberikan pelajaran tentang bersabar dengan mendatangkan hal-hal buruk yang tidak kita suka. Pertanyaannya, kenapa harus bertemu dengan hal-hal yang tidak kita suka? Contohnya kayak masalah di kerjaan, masalah di pertemanan, atau relationship. Bahkan gak jarang di antara kita yang punya masalah sama dirinya sendiri. Jawabannya tuh ibarat sebuah besi. Besi itu nilainya biasa aja kan? Tapi bagaimana jika besi itu berubah menjadi sebilah pedang? Pasti nilainya jauh lebih mahal kan? Namun yang kita nggak tahu adalah sebuah besi, sebelum besi itu menjadi pedang, dia harus dibakar, dipukul berkali-kali, dan dibakar lagi sampai menjadi pedang. Atau ibarat pohon gaharu, agar menghasilkan wangi yang bernilai mahal, dia harus dilukai berkali-kali. Kita pun sama, untuk mendapatkan nilai yang mahal, kita harus berani menerima challenge, kita harus berani menerima tantangan, kekalahan, atau kegagalan. Prosesnya mungkin pahit, bahkan semua kita pasti nggak suka tentang hal itu. Tapi kita nggak bisa bohong sama diri sendiri. Kalau sebenarnya kita sadar, di balik semua proses yang buruk, itu ada hal-hal yang baik yang Allah datangkan. Dan Allah udah kasih tahu itu ke kita. Allah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Gak semua yang kita anggap buruk itu selalu buruk kok. Juga gak semua yang kita anggap baik itu selalu baik. Contohnya, seperti kita yang sering menganggap belajar itu melelahkan. Padahal di balik itu ada kemudahan hidup yang dijanjikan. Kita sering menganggap banyak main itu seru dan menyenangkan. Padahal di balik itu ada penyesalan yang diberikan. Lagi-lagi saya harus ulang bahwa untuk menghadapi hal-hal buruk yang kita benci, kita memerlukan sabar. So, seberapa powerfulnya sabar? Pertama, Allah sangat mencintai seorang hamba yang ketika ada masalah kemudian dia bersabar. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabara. Ketika Allah itu cinta banget sama hambanya, dia akan uji hamba tersebut dan ternyata ketika diuji hamba itu bersabar.
Kalian mungkin benci banget masalah, benci banget segala macam kesulitan dan hambatan. Tapi bagaimana jika masalah, kesulitan dan hambatan yang kalian rasakan itu Allah ganti dengan cintanya? Itu jelas-jelas sangat menguntungkan buat kalian dan gak pernah sepadan antara masalah kalian dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Antara susahnya kalian dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu gak pernah sepadan. Kedua, pertolongan Allah itu pasti datang kepada seseorang yang kuat dalam bersabar. Rasulullah SAW bersabda, "Anna nasra ma'as sabri." Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang setelah kesabaran. Seberat apapun masalah yang kalian hadapi, jika kalian memilih untuk bersabar, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti datang. Dalam bentuk apapun, bahkan bentuk yang belum pernah terbesit di benak kalian. Ketiga, penghuni surga adalah orang-orang yang kuat dalam bersabar. Sampai-sampai malaikat memanggil mereka dengan kalimat, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Mungkin masih banyak lagi alasan-alasan lain yang menunjukkan seberapa powerfulnya kata sabar. Sampai-sampai Sayyidina Ali menganalogikan sabar seperti kepala bagi tubuh. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Kalau kepala itu lepas dari tubuhnya, maka tubuh itu akan rusak. Juga sabar bagi segala perkara. Jika sabar itu lepas, maka segala perkara itu akan rusak. Akhirnya sabar itu memang pahit, pahit banget. Tapi kemudian setelah sabar itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Sebab pahitnya sabar membuahkan cintanya Allah. Pahitnya sabar membuahkan pertolongannya Allah. Dan pahitnya sabar membuahkan surganya Allah. Jadi jangan bosan lagi ya kalau dengar kalimat sabar dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat and see you in the next video.